Dalam beberapa hari berikutnya, Kinnan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Roh pertempuran Divine melayang di belakangnya dan menyerap ki langit dan bumi dengan cepat mengikuti tempo pernapasan Kinnan. Aliran ki mengalir ke tubuhnya seperti dua ular raksasa. Setelah roh pertempuran Divine naik ke peringkat Huang kelas 7, kecepatan kultivasinya berlipat ganda. Karena itu, Kinnan membutuhkan total 3 hari untuk meningkatkan kultivasinya ke alam tempering tubuh lapisan kedua. The Body Tempering Realm dibagi menjadi 10 lapisan. Setiap kali kultivasi naik, daging kultivator diperkuat. Lebih sulit untuk menaikkan peringkat ke lapisan yang lebih tinggi, karena jumlah ki yang dibutuhkan meningkat secara signifikan. Bahkan dengan bantuan Divine Battle Spirit, aku tidak boleh mengendurkan langkahku. Aku harus bekerja lebih keras. Kinnan bergumam dengan tatapan tegas saat dia segera mulai berkultivasi lagi. Meskipun dia memiliki martial spirit yang luar biasa, kultivasinya saat ini dari Body Tempering Realm lapis kedua masih terlalu lemah. Sementara itu, di aula konferensi klan Qin, Qintian mengenakan mantel bulu ungu saat dia duduk di posisi terdepan. Aura angkuh terpancar dari sosoknya yang relatif besar. Di depannya duduk 3 pria tua. Salah satu dari mereka mengenakan jubah emas dan tampilan percaya diri, sama sekali mengabaikan tekanan dari Qintian. Faktanya, dia tidak mau melihat Qintian sejak dia memasuki balai konferensi. Orang tua ini adalah Qin Tiba, penatua tertinggi klan Qin, yang juga ayah Qin Changkong. Dua lelaki tua lainnya yang duduk di belakang Qin Tiba adalah tetua kedua dan ketiga dari klan Qin, yang memegang otoritas besar di klan. Mereka duduk dengan hati-hati di belakang sementara mata mereka berkilau melihat Qintian dan Qin Tiba. Sejak Qin Changkong telah membangunkan martial spiritnya, konflik antara Patriark dan Supreme Elder benar-benar meningkat. Jadi, apa niat Patriark untuk bertemu dengan kita di sini? Qin Tiba bertanya dengan tenang sambil mengangkat cangkir tehnya. Para tetua juga memiliki keraguan yang sama, karena masih terlalu dini untuk membahas tentang pertemuan klan sekarang. Karena penatua tertinggi telah mengajukan pertanyaan, saya akan membuatnya langsung. Qintian berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, saya mengumpulkan Anda di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mengalokasikan 1000 pil tempering tubuh untuk Kinnan atas nama saya sebagai patriark klan. Kata-kata itu berfungsi sebagai bom yang meledak di aula, membuat ketiga tetua itu sangat terkejut. Qin Tiba bahkan meludahkan teh di mulutnya dan menjadi marah. Apa? Qintian, apa katamu? Anda berani mengalokasikan 1000 pil tempering tubuh untuk sampah itu, apakah Anda gila? Penatua kedua dan ketiga benar-benar terpana juga. Itu 1000 pil tempering tubuh yang sedang kita bicarakan. Qintian tetap tenang saat dia berbicara, karena penatua tertinggi tidak setuju, 500 pil penempaan tubuh harus dilakukan. Saya sudah berkompromi di pihak saya, bukankah Anda juga harus melakukan hal yang sama? Petik 2. Kamu gila. Qin Tiba berteriak. Dia hampir menjadi gila setelah mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu kau telah berkompromi? Apakah Anda benar-benar berasumsi bahwa mengubah nilai dari 1000 pil penempaan tubuh menjadi 500 dianggap kompromi? Qintian, aku memberitahumu. Saya tidak akan pernah setuju dengan ini. Putra saya hanya menerima 10 pil tempering tubuh setiap bulan, dan Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin 500 pil temper tubuh dialokasikan untuk putra Anda. Dalam mimpi sialanmu, Qin Tiba mengucapkan raungan marah. Penatua kedua menggelengkan kepalanya juga, Patriark, aku juga tidak setuju. 500 body tempering pills setara dengan jumlah sumber daya yang didistribusikan kepada para murid selama 5 bulan. Kami tidak mengatakan apa-apa ketika Anda memberi Kinnan 10 pil tempering tubuh sebelumnya, tetapi itu tidak berarti kami akan membiarkan Anda memberinya 500 pil kali ini. Penatua ketiga segera menyuarakan pendapatnya juga. Dia tidak punya niat untuk berpartisipasi dalam konflik antara Qintian dan Qin Tiba, tetapi permintaan Qintian terlalu tidak dapat diterima.
Qin Tian terus berbicara dengan nada tenang, saya di sini bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Saya sudah membuat keputusan. Jangan khawatir, mulai sekarang dan seterusnya, saya tidak akan mengambil gaji dari klan untuk mengimbangi pil yang saya minum kali ini. Petik 2. Sebagai patriark klan Qin, dia diberi 15 body tempering pills setiap bulan. Dalam jangka panjang, Qin Tian pasti bisa melunasi utangnya dalam beberapa tahun. Faktanya, itu sama sekali bukan perdagangan yang adil baginya. Tidak mungkin. Tidak ada cara raja. Tidak mungkin aku akan membiarkan pilnya terbuang sia-sia seperti itu, Qin tiba berteriak. Dia awalnya berencana untuk mengalokasikan sejumlah besar pil untuk Qin Changkong untuk diolah, tetapi sekarang Qin Tian akan mengambil 500 pil, bagaimana dia bisa mengalokasikan pil untuk putranya? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara gemuruh langsung meledak. Sudah diputuskan, rapat dibubarkan. Penindasan alam Xiantian dipancarkan setelah raungan Qin Tian. Tampilan awalnya marah Qin tiba digantikan oleh wajah pucat, yang sosoknya bergidik keras. Mata para tetua di belakangnya dipenuhi dengan sedikit ketakutan. Qin Tian, kultivator terkuat dari klan Qin, satu-satunya ahli realem Xiantian di klan. Tak perlu dikatakan bahwa Qin Nan tidak tahu apa-apa tentang adegan yang terjadi di aula konferensi klan Qin. Dia masih sepenuhnya fokus dalam proses kultivasi. Tubuh manusia terdiri dari daging, otot, tulang, organ dalam, darah, del. Meskipun alam tempering tubuh mampu meningkatkan kekuatan tubuh seseorang secara keseluruhan, proses kultivasi berfokus pada penguatan bagian tubuh yang berbeda pada suatu waktu. Dalam kasus saya, daging telah ditempa dengan baik. Sekarang saatnya untuk melunakkan otot dan tulang. Setelah Qin Nan membangunkan Divine Battle Spirit, tampaknya proses berpikirnya juga terpengaruh secara samar. Dia lebih cepat dan lebih baik dalam menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang tidak jelas dan rumit. Dia dapat dengan mudah mengidentifikasi kunci untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan satu pemikiran. Namun, Qin Nan sendiri tidak menyadarinya. Setelah sampai pada pemikiran ini, Qin Nan mulai membimbing Qi di dalam tubuhnya menuju otot dan tulangnya. Jumlah Qi di dalam tubuhnya secara bertahap menurun saat bergabung dengan otot dan tulangnya. Saat Qi benar-benar menyatu dengan semua otot dan tulangnya, ledakan samar terjadi di dalam tubuhnya, menunjukkan bahwa tubuhnya telah semakin diperkuat. Waktu berangsur-angsur berlalu, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Qin Nan terus memandu Qi di dalam tubuhnya dalam satu siklus. Dia sekarang dalam keadaan pikiran yang unik, bahkan dia tidak tahu berapa kali Qi telah berputar di dalam tubuhnya. Sosoknya tiba-tiba bergetar hebat, saat dia merasakan kekuatan mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Mata Qin Nan terbuka saat dia bangkit dari tanah. Serangkaian ledakan bisa terdengar dari tubuhnya, sementara kekuatan yang kuat meledak dari sosoknya, meniup kabut di sekelilingnya. Ini adalah alam tempering tubuh lapisan ketiga. Mata Qin Nan berkedip kegirangan setelah merasakan kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya. Upayanya berkultivasi dengan rajin selama beberapa hari terakhir tidak sia-sia. Jika Qin Nan memberitahu siapapun bahwa dia telah naik peringkat ke alam tempering tubuh lapisan ketiga hanya dalam waktu beberapa hari, banyak murid lebih suka mati. Kecepatan kultivasi Qin Nan terlalu menakutkan. Kemampuan martial spirit peringkat 7 Huang tidak boleh diremehkan. Karena ayah berjanji padaku, dia pasti akan memberiku 500 pil tempering tubuh. Yang sedang berkata, itu akan menimbulkan beberapa masalah baginya. Saya harus menunggu setidaknya beberapa hari lagi. Qin Nan merenung sejenak. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang adegan yang terjadi di aula konferensi, dia entah bagaimana bisa membayangkannya. Meningkatkan kultivasi saya saja tidak cukup. Saya akan melatih keterampilan bela diri saya juga untuk menjadi lebih kuat dalam pertempuran. Omong-omong, aku akan pergi ke Longhou Mountain Range untuk mulai berlatih seni pedang Thunder Crash ini. Mata Qin Nan berkedip saat dia segera mengambil keputusan.
Pegunungan Longhu terletak di utara kota Linsui. Dikatakan bahwa orang bisa mendengar tangisan naga dan harimau dari hutan, sehingga diberi nama. 1. Meskipun tidak ada yang bisa membuktikan rumor itu benar, cukup banyak binatang yang tinggal di Pegunungan Longhu, sehingga menjadikannya tempat yang bagus bagi para kultivator untuk melatih keterampilan bela diri mereka. Sebelum membangkitkan roh pertempuran Divine, Qin Nan telah sering melatih keterampilan bela diri di sini di bawah pengawasan walinya, yang ditunjuk untuk melindunginya. Di samping catatan, dia telah disambar petir ketika dia berlatih di Pegunungan Longhu, memberinya roh pertempuran Divine. Namun, Qin Nan tidak pernah berpikir bahwa dia akan tersandung pada seseorang yang tidak terduga saat dia berlatih seni pedang petir di Pegunungan Longhu.